teman-teman, udah siap ibadah belum? Kalau udah siap, ayo pakai baju yang rapi ya. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah hari Minggu dan sudah jam 9. Nah ayo kalau jam 9 sudah pada siap belum nih untuk mulai ibadah sekolah minggu kita? Ingat terus ya pesan Koko Joshua, kalau mau ibadah kita harus pakai baju yang rapi, betul adik-adik. Sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini? Sudah siap belum? Tapi sebelumnya, hari ini Koko Abed nggak sendiri loh. Koko Abed bawa temen. Kira-kira adik-adik pada penasaran nggak siapa teman Koko Albert? Dia mirip sama Koko Albert. Teman-teman pada percaya nggak? Kalau nggak percaya nanti kita buktiin aja ya. Kita langsung panggil aja yuk. Ini dia. Halo adik-adik semuanya. Halo Koko Albert. Kita mirip ya? Iya ya. Ternyata kita mirip yo. Nah sebelumnya perkenalkan nama Koko Nathan. Oh Koko Nathan. Halo semuanya, hai. Hari ini Koko Nathan mau menemani Koko Albert untuk melayani di ibadah Karisma Kids. Oke Koko Nathan, yuk adik-adik kita bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti ikuti Koko Nathan pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Berkati guru-guru
yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, udah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap, yuk bangkit berdiri. Let's go. Let's go. Kita mau datang ke baitnya Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam permukaannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita mau katakan, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau katakan bersyukurlah. Nah, adik-adik masih pada semangat kan? Kok Nathan masih semangat? Masih semangat dong Koko Albert. Adik-adik juga pasti masih semangat kan? Kalau gitu kita akan satu pujian, Ku Kan Terbang. Let's go, let's go. Pakai gerakan ya semua adik-adik. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terbang di jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan
Albert, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya betul Koko Nathan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, gak ada lagi yang bercanda-bercanda, gak ada lagi yang lari-lari. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Yuk semuanya adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Sebelum kita mau angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kasih-Ku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah menaikkan puji-pujian. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang akan menyampaikan
firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nggak ada lagi yang bercanda-bercanda, nggak ada yang lari-lari, ataupun yang tidur-tiduran di rumah. Sekarang kita mau duduk diam, kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk kita semakin mengerti dengan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik? Tapi sebelumnya kita siapkan Alkitab kita dulu ya. Kita siapkan Alkitab kita dulu ya adik-adik. Untuk kelas Daud, kelas kecil, kelas Cici Ella, kelas Koko Abed, bisa dibantu sama mama papa, kakak atau cicinya ya untuk membuka Alkitabnya. Untuk kelas Elia dan kelas Paulus sudah bisa membuka sendiri ya. Oke? Nah, kira-kira firman Tuhan pagi hari ini kita mau membahas tentang apa ya adik-adik ya? Adik-adik, kalau gitu kita buka yuk sama-sama dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sudah ketemu semua adik-adik? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, di sini kalau kita baca perikopnya pasti kita sudah tahu firman Tuhan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Koko Abed bacain ya judul perikopnya. Judul perikopnya ialah 2 macam dasar. Nah, tuh. Kira-kira maksudnya apa ya dengan 2 macam dasar ini? Kita baca sama-sama yuk ayat firman Tuhan hari ini. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dalam hitungan ketiga nanti Koko Abed bacain ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini sudah Koko bacakan. Tapi kira-kira maksud dari firman Tuhan dengan 2 macam dasar ini apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu nggak perumpamaannya seperti apa kira-kira? Yuk, sebelumnya kita sama-sama tonton video yang ada di sini ya. Biar kita mengerti maksud dari firman Tuhan pada saat pagi hari ini apa. Yuk kita sama-sama tonton video yang ada di sini ya. Oke. Ada 2 orang yang hendak membangun rumah. Yang satu dengan susah payah menggali tanah dan menghancurkan batu demi membuat dasar yang kuat untuk rumahnya. Tapi kemudian datang seorang lain yang mengejek What in the pekerjaan. world are you doing? I'm digging the foundation for my house. Up here? The soil sits on a huge rock. It'll take you forever to dig here. Yes, but just think how strong the house will be when I'm done. Just think of all the time you'll have wasted. We'll make do somehow. Suit yourself. I'm building over here. But that soil is too sandy. You can't build on that. It isn't safe. Pish posh. I'll build on it all right. And I'll be done in half the time it takes you. Bapak yang membangun di atas pasir ingin agar pekerjaannya cepat selesai, sehingga dia mencari tanah yang mudah untuk dikelola. Dia memilih pasir karena lebih mudah untuk digali. Meski diperingatkan bahwa membangun rumah di atas pasir berbahaya, dia tetap tidak peduli. Maka mulailah mereka berdua bekerja membangun rumah. Dengan susah payah, mereka membangun rumah yang paling bagus sesuai dengan keinginan mereka. Benar saja, Bapak yang membangun rumah di atas pasir selesai lebih cepat. Tapi apakah I'm rumahnya kuat? done. And just in time for the rainy season. Pay no attention, boys. We're doing the right thing.
Tepat sebelum hujan, bapak yang membangun rumahnya di atas batu berhasil menyelesaikan rumahnya. Lalu turunlah hujan, datanglah badai dan banjir. Lihat, karena hujan yang lebat, air sungai semakin tinggi dan meluap. Namun, bapak dengan rumah di atas batu tidak khawatir, sebab rumahnya aman di atas batu yang kokoh. Tapi, bagaimana dengan bapak yang membangun rumah di atas pasir? Don't worry, boys. The river can't hurt the rock beneath us. Stop your whining. Not a single drop has come through. It's not the roof I'm worried about. Tiba-tiba, air sungai yang meluap mulai masuk ke dalam rumah bapak itu. Karena fondasi rumah itu berada di atas pasir yang tidak kuat, sehingga air dengan mudah dapat melanda dan menggoncang rumah itu. Grab the rope. We don't need your help. Come on, children. Hold on to me. Where are you going? We can save it. Get back here. Please, please save him, please. Dengan mudah, air menghanyutkan dan menghempas serta menyapu bersih rumah yang didirikan di atas pasir yang lemah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya video perumpamaan tentang dua macam dasar itu. Kira-kira adik-adik sudah bisa mengerti belum dari video perumpamaan yang tadi kita sudah tonton? Tadi kita bisa lihat ada dua orang bapak yang sedang digambarkan sedang mendirikan rumahnya. Yang satu, bapak yang mendirikan rumah di atas batu yang kokoh, yang kuat. Sementara bapak yang satu lagi mendirikan rumahnya di atas pasir yang tidak kokoh. Kalau tadi kita lihat bapak yang di atas pasir meledek, bapak yang mendirikan rumah di atas batu. Kau sedang melakukan apa? Membuang waktumu saja mendirikan rumah di atas batu karena membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Sementara bapak yang di pasir dengan bangga aku akan mendirikan rumah di situ dan akan selesai lebih cepat daripada rumah yang di atas batu ini. Nah, adik-adik, gambaran ini adalah perbedaan tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Yang bijaksana maksudnya adalah dia sudah tahu bahwa itu adalah kebenaran. Yang dia lakukan adalah hal yang benar, maka dia terus melakukan hal benar itu. Sementara yang satu lagi digambarkan seperti orang yang bodoh, mendirikan rumahnya di atas pasir. Dia tahu bahwa hal itu adalah salah. Mendirikan rumah di atas pasir tidak mungkin karena pasir itu strukturnya lembek dan mudah terbawa air, mudah hanyut. Makanya tadi kalau kita lihat di video tadi, bapak yang mendirikan rumah di atas pasir, saat terjadi badai, rumahnya hanyut terbawa arus air itu. Nah, dia digambarkan seperti orang yang bodoh. Dia sudah tahu bahwa itu salah, tetapi dia tetap melakukannya, adik-adik. Nah, kita mau menjadi orang yang mendengarkan firman dan melakukan firman itu sendiri, atau kita hanya mau menjadi pendengar firman itu, tetapi tidak melakukannya, adik-adik. Nah, pasti Koko yakin pasti adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Mau taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Betul adik-adik? Kita mau menjadi seperti bapak yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh. Kita mau memiliki fondasi yang kuat, yang kokoh. Kita mau menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh. Oke adik-adik? Nah, sekian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini, Koko Abed mau kasih
aktivitas dulu ya buat adik-adik semua, buat teman-teman semuanya. Untuk kelas Daud, Koko Abed kasih aktivitas untuk mewarnai ya. Terserah adik-adik mau warnainya bagaimana. Nih, contoh gambarnya seperti ini ya untuk kelas Daud ya. Untuk kelas Elia, pasti teman-teman sudah lihat di mapnya bahwa ada teka-teki untuk mencari kata-kata. Kata-katanya itu sesuai dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Adik-adik bisa cari kata-kata itu. Ada 8 kata yang harus ditemukan ya adik-adik ya. Nih contohnya, teka-tekinya seperti ini. Nah ini untuk kelas Elia. Untuk kelas Paulus, Koko Abed akan kasih pertanyaan ya. Siapin ya kertasnya, dicatat baik-baik, didengarkan baik-baik ya. Pertanyaan pertama, di mana ayat firman Tuhan pada pagi hari ini? Di mana ayat firman Tuhan pada pagi hari ini? Pertanyaan kedua, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, digambarkan seperti orang yang Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya digambarkan seperti orang yang Pertanyaan ketiga, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir digambarkan sebagai orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir digambarkan sebagai orang yang Pertanyaan keempat, apa kesimpulan yang dapat diambil dari firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Apa kesimpulan yang dapat diambil dari firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Itu saja 4 pertanyaan untuk kelas Paulus. Kalau teman-teman adik-adik mendengarkan dengan baik, pasti sangat mudah untuk mengisi jawaban itu. Nah, yuk sebelum adik-adik menjawab pertanyaan tadi, kita mau berdoa dulu ya sebelum adik-adik mengerjakan tugasnya, mewarnai, mencari teka-teki, menjawab pertanyaan. Kita mau berdoa dulu ya, kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Yuk, sama-sama kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang bijaksana. Menjadi anak-anak yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, berkati guru-guru yang telah menyampaikan dan memimpin ibadah pada saat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ingat ya, setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube GPIA Karisma. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Sudah.